Senang sekali hari ini kita berkumpul kembali untuk mengadakan kebaktian sekolah minggu. Nah, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan dari terbit matahari sampai terbenamnya kita memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami semua memuji Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang memberkati kami. Berkati untuk ibadah sekolah minggu kami, meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Ayo kita bernyanyi lagi, kita katakan memuji Tuhan selalu. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Oke adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semua adik-adik siapkan persembahannya ya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian. Inilah persembahan kami.
berdoa ya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh memberikan yang terbaik yang ada pada kami. Tuhan yang memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberkati mama bapa kami dimanapun mereka berada. Jagai mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati hidup mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menguduskan dan menyucikan persembahan kami ini. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkah kita semua. Kita sama-sama angkat pujian ini ya. Ada seorang anak laki-laki kelas 2 SD, masih kecil ya, kelas 2 SD. Anak laki-laki ini namanya Andra. Siapa namanya adik-adik? Andra. Andra adalah seorang anak laki-laki yang sangat aktif. Dia suka bermain sampai keringatan, lepek-lepek. Dia suka manjat sana, suka manjat sini, lompat sana, lompat sini. Aktif sekali. Ibunya Andra sudah sering kali mengingatkan Andra, Andra, kalau kamu main, kamu harus hati-hati ya. Gak boleh manjat-manjat tinggi-tinggi, gak boleh lompat sana, lompat sini, harus hati-hati. Tetapi ya namanya anak kecil kan, karena penasaran, Andra tetap bermain sesukanya. Suatu saat Andra dia melihat pohon yang begitu tinggi dan dia penasaran. Lalu dia memanjat pohon. Dia panjat pohon, panjat dengan semangatnya. Sampai di atas pohon, Andra lalu menoleh ke bawah dan melihat. Tiba-tiba dia merasa gemetaran. Dia takut karena dia melihat di bawah tinggi sekali nih jaraknya. Lalu dia kemudian di atas gemetaran sendiri dan dia menangis. Aku takut, aku tidak bisa turun. Andra ketakutan sendiri di atas pohon. Adik-adik, kemudian ibunya dari bawah melihat Andra. Tuh kan Andra, ibu sudah bilang kan? Ibu, aku mau ibu. Lalu ibunya berkata kepada Andra, ayo sini nak, turun. Ibu akan gendong kamu. Kamu turunnya pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Andra tanpa ragu-ragu karena dia melihat ibunya, dia langsung merasa aman. Lalu dia langsung pelan-pelan turun, pelan-pelan turun, pelan-pelan turun dan hop! Andra digendong oleh ibunya dan kemudian Andra, terima kasih ibu. Akhirnya Andra bisa turun dari atas pohon. Tanpa ragu-ragu Andra langsung turun karena Andra merasa aman di dalam pelukan ibunya. Dia tahu bahwa dia percaya dan yakin dengan ibunya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama lipat tangan terlebih dahulu. Kita berdoa agar hati kita siap untuk menerima
firman Tuhan. Adik di rumah, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, dan ikuti Cici berdoa dalam hati ya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membuka firman-Mu. Kiranya Engkau boleh berbicara kepada kami dan Engkau membuka hati kami dan juga memberikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti tentang apa yang Engkau mau kehendaki di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anak sekolah minggu siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, di dalam Alkitab di Injil Matius pasal yang ke-17, di sana diceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang anak yang sakit. Ketika itu, Yesus sedang berjalan bersama dengan 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ada seorang bapak yang mempunyai anak yang sedang sakit. Anak ini sakit ayan. Disebutkan di dalam Alkitab, anaknya sakit ayan. Sakit ayan ini membuat anaknya menderita karena dia tiba-tiba bisa merasakan sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dia bisa terluka karena dia tiba-tiba bisa tidak sadarkan diri. Karena bapak ini begitu sedih, rupanya bapak ini sudah pernah membawa anaknya untuk bertemu ketiga murid Yesus ini, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi anak ini tidak bisa juga sembuh. Maka ketika bapak ini mendengar bahwa Tuhan Yesus turun dari gunung, maka bapak ini pun menemui Yesus dan berkata dan memohon kepada Yesus, Bapak, bolehkah engkau menyembuhkan anakku yang sedang sakit? Anakku sungguh menderita. Bolehkah? Karena aku sudah membawa anakku untuk bertemu dengan muridmu, namun mereka tidak bisa menyembuhkan anakku. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada bapak ini, bawa anakmu kemari. Maka seketika itu juga Tuhan Yesus menyembuhkan anak bapak ini dari penyakitnya. Karena Yesus tahu bapak ini yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Lalu pada saat itu Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya, kalian bertiga tidak dapat menyembuhkan anak ini karena kalian tidak memiliki keyakinan yang besar. Di pasal Matius yang pasal 17 di ayat ke-20 diceritakan di sana bahwa Tuhan Yesus menegur ketiga muridnya dan berkata, kalau saja iman kepercayaan kalian ada sebesar biji sawi, maka kalian pun bisa memindahkan gunung. Tetapi karena iman dan keyakinan itu sangat kecil, tidak dipunyai oleh ketiga muridnya, maka mereka tidak dapat menyembuhkan anak ini. Adik-adik, kita mau belajar dari cerita ini. Juga seperti Andra yang tadi. Apakah adik-adik sungguh percaya kepada Yesus? Sebesar apa kita percaya kepada Yesus? Ketika kita sedang terluka dan kita membutuhkan pertolongan dari orang tua kita mendapatkan damai. Ketika Tuhan Yesus juga menolong bapak yang tadi, seberapa besar keyakinan dan kepercayaan yang kita miliki. Tuhan Yesus mau kita belajar, bahkan hanya sebesar biji sesawi pun, dengan iman yang sebesar biji sesawi pun, Tuhan dapat melakukan perbuatannya di dalam hidup kita. Kalau kita berdoa dengan sungguh, meminta dan memohon dengan keyakinan, dan itulah kehendak Tuhan, maka itu akan terjadi. Adik-adik, hari ini di masa pandemi, siapa yang sudah bosan dan capek sekolah di rumah? Kurang mengerti belajarnya apa, tidak bertemu gurunya, tidak bertemu teman-teman, bosan sekali di rumah. Adik-adik, kita hari ini diminta untuk memahami dan belajar bahwa kita harus berkeyakinan bahwa tetap ada sukacita dan hal kebaikan di tengah masa-masa pandemi ini. Dan percaya dengan sungguh ketika kita tetap mencari Tuhan Yesus, seperti adik pada saat ini yang beribadah di rumah mendengarkan firman, berdoa di dalam namanya, maka Tuhan akan membukakan jalannya. Dengan iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalannya, membantu kita untuk melewati segala halangan dan rintangan. Adik-adik yang di rumah dan juga siapapun yang mendengarkan pada saat ini, mari kita sama-sama belajar seperti bapak yang tadi, dan juga seperti seorang anak yang sangat percaya dan juga berpegang iman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah juga diberkati Tuhan. Maka dari itu,
Marilah kita berdoa dengan sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh, dengan iman kepercayaan kepada Yesus. Atas segala kesusahanmu, atas segala yang menjadi beban hatimu dan pikiranmu. Karena Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa. Dia maha tahu dan dia maha kuasa. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, itu mungkin bagi Allah. Seperti Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 23b berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati adik-adik dan juga papa, mama, dan kuku cici di rumah yang mendengarkan, sehingga ini boleh menjadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa agar kiranya firman Tuhan ini boleh kita terapkan dan boleh kita ingat senantiasa. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami kembali lagi di hadapan-Mu untuk berdoa. Ya Bapa, kami sudah diingatkan kembali agar kami senantiasa untuk berdoa dengan sungguh dan dengan iman. Engkau memberitahu kepada kami ya Tuhan, dengan iman yang sebesar biji sesawi, yang sekecil biji sesawi pun, kuasa-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang maha tahu dan Allah yang maha kuasa. Kami mau berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Tuhan agar iman kami ini tidak kendor ya Bapa. Di dalam nama-Mu, dalam setiap pelayanan apapun yang kami lakukan, kiranya kami senantiasa boleh berada di dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu lah yang jadi didik kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Engkau memberkati setiap keluarga di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami mau berharap hanya di dalam nama-Mu. Terus setiap anak-anak sekolah minggu juga ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan beriman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama angkat pujian ini sekali ya adik-adik. Hatiku percaya. Ikutilah Ustaz, pelan-pelan kita tanya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah hari ini selesai adik-adik, sampai jumpa lagi.